Iya, tadi durasinya habis sehingga nutup sendiri ya. Kemudian saya pasang motor servonya. Jadi motor servo ini ada 3 kabel seperti ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan apa tidak? Nah, jadi ada 3 kabel ini. Gelap nih. Ya, jadi motor servo ini ada 3 kabel. Nah, begini ya. Nah, ini ya. Nah, ada 3 kabel. Ada 3 kabel ini ya. Nah, ada 3. Nanti dipasangkan kemana itu sesuai dengan screen share dulu. Ya. Dipasang kemana itu persis seperti di tampilan ini. Jadi ada 3 kabel. Anda bisa lihat di nah, ini ya. Untuk 3 kabel ini, yang pertama, yang warna merah itu dicolokkan ke 5V. Ya, 5V itu sebelah sini ya. V itu sebelah sini. Nah, gini ya. Nah, kemudian yang warna hitam, maksudnya coklat ya, itu di ground, di sebelahnya 5V itu. Kemudian yang warna kuning, oranye itu di angka 3. Adik, ini gimana? Nah, seperti ini ya. Nah, itu kabelnya. Itu motor servonya ya. Kemudian untuk menggerakkannya itu dikasih angka derajatnya ya. Nah, sampean perhatikan layar kamera dengan layar screen dengan kamera saya ya. Nah, itu kan ketika saya ketik 0 ya. 0 ini mengartikan 0 derajat. 0 derajat itu posisinya ada di sebelah sini ya. Tuas putih itu ya. Ini kan setan tuas putih. Jadi tuas petan ini, tuas warna putih ini kita bisa kendalikan. Mau berapa kali putar, mau berapa derajat putarnya, itu kita bisa kendalikan. Seperti dinamonya printer. Ini 0 ya. Nah, kemudian ketika saya kasih 90 derajat ya, maka dia akan tegak lurus nanti ke sini. Cara memberikan angka 90 di mana? Sampai lihat di layar screen. Ya, layar screen kan di situ ada serial monitor. Nah, itu akan 90. Diketik 90 kemudian klik send atau enter. Maka motor servonya akan berada di 90 derajat. Tegak kan, 90 derajat kan ini ya, tegak ya. Kalau saya kasih angka 180, maka dia akan
kebalikannya angka 0, berarti dia nanti akan di sebelah sini. Tuas putih ini akan berada di sini, 180 derajat. Kita kasih angka 180. Maka dia akan pindah ke sini. Ya. Gitu ya. Anda bisa melihat angkanya di layar screen. Untuk melihat hasil motor servonya bisa lihat di kamera saya. Gitu. Kemudian kalau misalnya dikasih angka 0, ya, dia akan kembali seperti semula. Nah, seperti itu. Artinya motor servo ini bergerak tidak acak, ya, tidak bergerak berputar terus-menerus, tidak, tapi dia bergerak sesuai dengan instruksi user. Motor servo ini bisa digunakan untuk misalnya palang kereta api atau palang tol. Gitu ya. Palang kereta api normalnya kan tegak lurus ya. Kalau tidak ada kereta lewat, palangnya akan tegak lurus. Berarti dia dikasih angka 90. Wah, seperti ini. Ketika motor servonya tegak lurus seperti ini ya, artinya palangan terbuka sehingga mobil bisa lewat dan kereta tidak ada. Ketika dikasih sensor button, sensornya ini terinjak oleh kereta, maka Arduino ini akan dikasih angka 0 sehingga palangnya akan menutup seperti ini. Nah, logikanya seperti itu. Baru kereta lewat, palang tertutup, mobil tidak bisa lewat. Kemudian setelah kereta api ini lewat, itu dikasih sensor button yang kedua, ya. Sensor button kedua ini akan terinjak, gitu ya. Sensor button kedua ini akan terinjak yang menganggap bahwa kereta api ini sudah lewat, maka Arduino ini akan diperintah dikasih angka 90 lagi supaya palangnya terbuka kembali. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan palang tol. Ya. Jadi palang tol itu kan seperti itu. Ketika ada kartu yang ditempelkan, saldo ada, maka palangnya akan dibuka. Ketika mobilnya itu sudah lewat, maka dia diperintahkan otomatis untuk menutup palang kembali. Palang tolnya itu akan menutup sendiri. Nah, prinsip kerjanya seperti itu. Bisa menggunakan motor servo seperti ini. Tentu saja motor servo yang digunakan di tol e-tol itu ya, itu jauh lebih besar dari ini. Ini kan cuma simulasi ya. Ini kan cuma simulasi untuk mempraktekkan bahwa dinamo itu bisa diatur gerakannya. Mau berapa derajat, mau berapa kali putarannya, itu bisa diatur. Begitu juga dengan dinamonya printer ya. Mau berapa kertas, mau berapa cetak, ya, mau digerakkan berapa kali, ya itu harus diatur. Kalau dinamonya tidak bisa diatur, lah nanti printernya nyetaknya sembarangan, akhirnya tidak jadi. Sehingga dinamonya harus dikontrol, kecepatannya berapa kali putaran, kemudian geraknya berapa derajat, nah itu bisa diatur. Harus diatur memang, biar tidak ngawur begitu. Itu bedanya dinamo motor servo dengan dinamo DC. Yang dinamo DC yang sebelumnya tadi ya. Dari sini ada ditanyakan untuk motor servo. Paham ya? Jadi motor servo ini adalah salah satu jenis dinamo yang gerakannya itu bisa kita kendalikan. Ya, mau berapa kali putar, berapa derajat putarnya, lah itu bisa diatur. Jadi untuk menggerakkan tangan misalnya ya, tangan robot gitu ya, menggerakkan kaki robot bisa menggunakan motor servo. Atau misalnya membuka pintu ya, atau membuka sesuatu yang butuh gerakannya ini dikontrol ya, gerakannya ini dikontrol, tidak gerak sendiri, maksudnya gerak sendiri ya, gerak sendiri, tapi
geraknya ini tidak ngawur ya, sesuai dengan settingan. Ya, saya kira cukup ya. Tidak perlu ada yang tanyakan. Nanti misalnya ada tugas ya dikerjakan ya. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, pertemuan terakhir di bulan ini, jadi selanjutnya libur ya sampai Lebaran. Nanti pengumuman masuknya itu menunggu dari kampus ya, karena terakhir masuk itu tanggal 25 hari Selasa besok, itu terakhir. Setelah itu kan libur, sehingga kuliahnya juga ikut libur. Masuk kembali itu menunggu pengumuman nanti ya, pokoknya dari Kaprodi atau dari siapa aja itu nanti pengumuman masuknya pada saat itu ya. Yang jelas ini pertemuan terakhir di minggu ini, liburnya sampai Lebaran, nanti masuknya menunggu pengumuman. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada ya, jelas ya. Ya baik, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.